Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga tidak lupa kita berikan salawat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Novia Juwita, selaku dosen yang mengampu mata kuliah analisis wacana, kemudian kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, dan tidak lupa pula pada rekan-rekan dari kelompok 3 itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan perkenalkan rekan-rekan dari kelompok 3, yaitu ada yang pertama Hafsyah Latifah dengan NIM 20017016, yang kedua ada Gisti Kartika dengan NIM 20017043, dan yang ketiga ada Zahra Dafiah dengan NIM 20017082, dan selanjutnya saya sendiri, Sylvia Ananda Putri, dengan NIM 20017028. Adapun submateri yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang konsep pemarkah kepaduan wacana, yang kedua yaitu jenis pemarkah kepaduan wacana, yang ketiga yaitu contoh wacana untuk dianalisis. Selanjutnya, langsung saja kepada pemateri pertama tentang konsep pemarkah kepaduan wacana kepada Gisti Kartika. Kepada Gisti, disilakan. Baik, terima kasih moderator. PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat teman-teman PowerPoint-nya? Sudah Gisti. Baik. Saya akan langsung membacakan materi yang pertama, yaitu ada konsep pemarkah kepaduan wacana. Salah satu unsur pembentuk wacana adalah kohesi. Kohesi adalah hubungan di antara kalimat dalam sebuah wacana, baik dari segi gramatikal maupun leksikal. Artinya, dengan penguasaan dan pengetahuan kohesi yang baik, seorang penulis akan dapat menghasilkan wacana yang baik pula. Selanjutnya, kaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam sebuah wacana dapat ditandai secara formal oleh pemarkah-pemarkah. Pemarkah tersebut mungkin terdapat di awal kalimat atau di awal paragraf, atau mungkin terdapat pula antara dua klausa yang membentuk kalimat. Pemarkah atau penanda kohesi terdiri atas dua bagian, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Jadi, konsep pemarkah kepaduan wacana ini mengacu juga kepada kohesi gramatikal yang memiliki keterkaitan antar unsur satu dengan unsur yang lain, sehingga membangun teks yang padu. Sedangkan kohesi leksikal merupakan hubungan antar unsur dalam wacana secara semantis. Demikian penyampaian materi singkat dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Zahra Dafiah, yaitu tentang jenis pemarkah kepaduan wacana. Kepada Zahra, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis pemarkah kepaduan wacana. Sehubung dengan alat pemarkah atau kohesi, berdasarkan Halliday dan Hasan, membagi alat kepaduan wacana menjadi 5 kategori atau jenis. Yang pertama, pengacuan. Pengacuan atau referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lainnya, atau suatu acuan, yang mendahului atau mengikutinya. Adapun jenis kohesi gramatikal pengacuan diklasifikasikan pula menjadi 3 macam, yaitu pengacuan persona, demonstratif, dan kooperatif. Selanjutnya, yang kedua, penjulihan. Penjulihan merupakan proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lainnya dalam satuan yang lebih besar untuk menjelaskan struktur tertentu. Yang ketiga, pelesapan. Pelesapan adalah adanya unsur yang dinyatakan tersurat pada kalimat berikutnya.
walaupun tidak dinyatakan tersurat, sudah dapat diperkirakan kehadirannya. Yang keempat, perangkaian adalah kata yang digunakan untuk penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Keempat jenis yang telah saya sebutkan tadi merupakan kohesi gramatikal. Sementara untuk pemarkah atau penanda kohesi terdapat juga yang disebut dengan kohesi leksikal, yaitu terdiri dari reiterasi, yakni pengulangan kata pada kalimat berikutnya yang mana digunakan untuk menekankan topik dalam sebuah wacana yang berguna untuk pemfokusan topik. Yang kedua, kolokasi. Kolokasi merupakan penanda hubungan antar kata yang mencerminkan lingkungan atau bidang yang sama. Terima kasih. Terima kasih kepada Zahra. Selanjutnya materi ketiga akan dibacakan oleh Habsyah Latifah, yaitu tentang contoh wacana untuk dianalisis. Kepada Habsyah, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh wacana untuk dianalisis, yaitu terdapat 5 kalimat. Yang pertama, Laskar Pelangi yang terbit pada tahun 2005 bercerita tentang suka duka, harapan, cita-cita, kebodohan, kepintaran, dan kekonyolan yang dialami anggota Laskar Pelangi selama sekolah. Yang kalimat kedua yaitu, pengalaman-pengalaman tersebut mengandung kisah yang inspiratif tentang perjuangan dan keberhasilan luar biasa anak-anak daerah Provinsi Bangka Belitung dalam bidang pendidikan. Kalimat ketiga yaitu, mereka mampu melahirkan semangat serta kreativitas yang mencengangkan. Yang keempat, novel tersebut ditulis dengan semangat bersama untuk bertahan dan mengorbankan semangat mereka yang selalu dirundung kesulitan dalam menempuh pendidikan. Yang kelima yaitu novel tersebut tidak mengajak kita menangisi kemiskinan, akan tetapi mengajak kita memandang kemiskinan dengan cara lain. Selanjutnya, contoh analisis pemarkah kohesi. Dari contoh wacana ini dapat dijelaskan bahwa sejumlah pemarkah kohesi gramatikal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, terdapat pemarkah pronomina persona, yaitu referensi atau perujukan yang terdapat pada kata novel, yaitu di kalimat ketiga yang mengacu kepada kalimat Laskar Pelangi yang terdapat pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama. Hal yang sama juga terjadi pada kalimat keempat. Yang kedua, terdapat pula pemarkah kohesi dalam bentuk konjungsi yang terdapat pada kalimat 1 dan 2. Konjungsi yang terdapat yaitu adalah kata dan pada kalimat 5 terdapat konjungsi tetapi. Yang ketiga, ditemukan pula pemarkah substitusi atau pengalaman-pengalaman tersebut yang mengawali kalimat kedua. Yang disubstitusi adalah klausa yang terdapat pada kalimat bercerita tentang suka duka, harapan, cita-cita, kebodohan, kepintaran, dan kekonyolan yang dialami anggota Laskar Pelangi selama sekolah, yang terdapat pada kalimat pertama. Kesimpulannya yaitu, wacana atau teks ini kohesif karena antar unsur berupa satuan bahasa dalam bentuk kalimat, dihubungkan dengan berbagai jenis pemarkah atau gramatikal dan leksikal. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Habsyah. Terima kasih kepada rekan-rekan semua karena sudah membacakan materi tentang unsur utama pembentuk wacana. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi yaitu unsur pembentuk wacana itu merupakan kohesi. Nah, yang mana kohesi ini hubungan di antara kalimat dalam sebuah wacana baik dari segi gramatikal maupun leksikal. Nah, adapun jenis dari pemarkah itu sendiri yaitu terdapat
5 macam. Yang pertama itu pengacuan atau referensi, yang kedua yaitu penyulihan, yang ketiga yaitu pelepasan, yang keempat yaitu perangkaian, dan yang kelima yaitu adapun tentang kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Nah, jadi dapat disimpulkan kembali bahwa wacana atau teks ini kohesif karena antar unsur berupa suatu bahasa dalam bentuk kalimat dihubungkan dengan berbagai jenis pemakah, gramatikal maupun leksikal. Baiklah, sampai di sini materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya dalam pelajaran analisis wacana. Saya Silviana Putri selaku moderator. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.